Halo Sobat Genki, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik dong ya. Senang sekali aku Ratri Rahma Pratiwi yang akan menyapa kalian semua di episode perdana podcast Genki ini. Pada episode kali ini kita akan membawakan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Kalegen ini. Oke, tentunya aku tidak sendiri dong ya di sini. Pastinya ditemani dengan salah satu narasumber kami yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Kalegen ini, yaitu Bapak Kiai Haji Safrodin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Bapak, kabaripun? Saya sehat selalu. Alhamdulillah. Wow, saking dalam Bapak diterken apa mriki kiambak Bapak? Mriki piyambak. Alhamdulillah. Dengan kesadaran sendiri, tanpa ada Bapak. Perintah dan paksaan orang lain. Alhamdulillah. Kegiatanipun sehari-hari napa nggih Bapak? Kegiatanipun saya sebagai mubalek dakwah. Setiap ada waktu untuk pergi di mana desa yang membutuhkan. Gitu Bapak. Nggih. Insyaallah. Yuswanipun pinten nggih Bapak? Usia kula 67 tahun. Nggih, dereng sepuh sanget nggih Bapak. Sampun. Putranipun pinten Bapak? Anak kula gangsal. Gangsal. Iya. Nggih, oh nggih. Bapak. Nggih pun Bapak, langsung milai mawon nggih Bapak. Monggo. Kados pundi Bapak kawonten masyarakat wonten ing dusun Kalegen iki ngengingi bab kaguyub rukunan wonten ing masyarakat Kalegen. Ya. Sepanjang saya di sini selama 45 tahun niku dengan kondusif, dengan baik, kerukunan pun terjamin, kemudian kegotong royongan juga berlancar, kemudian guyub rukun masyarakat satu dengan yang lain juga baik. Itulah keadaan di Desa Kalegen. Alhamdulillah Bapak. Walaupun di Desa Kalegen itu orangnya banyak pendatang, tidak asli dari Kalegen. Banyak perantau-perantau dari daerah Jogja, Semarang, dari Purbalingga, dari Bumen, itu banyak yang datang di Kalegen. Untuk perantau-perantau itu kerja di sini atau emang mendapatkan istri atau suami dari orang sini Bapak? Ada sebagian mendapat istri, ada yang kerjaan di sini meluk di pasar. Oh gitu. Ya. Kerjanya berarti di pasar ya Bapak Di untuk pasar. pendatang barunya? Iya. Oke. Banyak itu. Kalau semisal nih Bapak ada permasalahan atau perkawis dalam sesama masyarakat, misal ada kayak bangun rumah tapi di tanah orang, itu cara mengatasinya bagaimana ya Bapak? Itu cara mengatasi membangun rumah di tanah orang lain. Pertama dengan kelompok sekitar. Kalau tidak bisa diselesaikan, baru nanti ke tingkat desa. Pertama dengan URT dulu, apa yang ada ditempati di situ. Kalau sudah selesai ya sudah. Kalau misalkan nih Pak, dari yang pihak yang membangun itu tetap bersikeras menganggap bahwa itu tanah saya gitu, walaupun di situ tuh yang aslinya itu tanahnya orang lain gitu Bapak, tetap tidak mau mengalah, itu caranya bagaimana ya Bapak? Caranya didamaikan, didekati dengan orang yang sejalan dengan dia. Nanti di pendekatan dengan orang yang dekat itu, tolong diberi pengarahan. Baik Bapak. Ya. Berarti yang pertama pasti diarahkan dulu ke RT Tempat. baru kalau misalkan nggak bisa baru ke tingkat desa. Iya, tingkat desa begitu ya Bapak. Tapi selama ini apakah ada permasalahan yang sudah terjadi, itu contohnya apa ya Bapak di sini? Kalau di sini permasalahan terjadi itu sepanjang saya tahu tidak ada yang begitu berat. Hanya contohnya apa ya Bapak? Kalau misal ada permasalahan yang udah terjadi di masa-masa yang sebelumnya gitu. Oh ya, itu contoh.
orang datang di situ Ya. niatnya termasuk apa ya, istilahnya kontrak. Ya. Nah, orang yang kontrak itu biasanya di situ menyelesaikan dengan lingkungan sehingga tidak ada masalah. Kalau yang tanya masalah itu orang yang datang tidak bisa menyelesaikan diri, itu Begitu baru ya, ada Bapak. masalah. Contoh di situ tidak mau tanya jawab pada lingkungan, Ya, tidak nah, mau itu saling sapa, begitu. sapa. Itu yang terjadi seperti itu. Ya Bapak. Terus menurut Bapak bagaimana sih cara meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat Kalgen ini Bapak? Cara meningkatkan persatuan kesatuan, pertama diajak didekati dengan lewat pertemuan RT. Ya. Yang kedua dengan lewat gotong royong kerja bakti. Ya Bapak. Yang ketiga kalau dia memeluk agama diajak dengan mengikuti pengajian. Itu Bapak. Itu diantaranya seperti itu. Untuk gotong royong di sini atau kerja bakti begitu Bapak, apakah sudah rutin terlaksana Sudah, secara seminggu alhamdulillah. sekali atau sebulan sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Iya. Itu langsung satu desa Kalgen atau per dusun? Per ya, Bapak? RT. Oh, per RT. Per RT, ya. Berarti setiap RT-nya beda-beda peraturannya Beda-beda, Bapak? ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu seberapa penting sih Pak persatuan dan kesatuan di desa Kalgen ini menurut Bapak? Berapa ya? Ya 75% ya. 75%. Ya, sudah maju lah istilahnya. Iya. Tidak hanya di dusun Kalgen, di desa Karanglo, desa Dileman, Ya. desa Wonosobo semua saling menyatu. Menyatu. Pandangan saya loh itu. Iya. Ya. Soalnya sering saya memberikan pengarahan di desa yang lain, tidak hanya di Kalgen. Iya, Bapak. Ya. Berarti menurut Bapak untuk persatuan dan kesatuan yang udah ada di desa Kalgen ini sudah berjalan 75% ya Bapak? Ya. Untuk yang 25%-nya menurut Bapak bagaimana Bapak? Yang 20% itu tinggal pribadinya. Bab karakter manusia beda-beda. Iya. Itu karakter manusia beda-beda dan kesibukan mereka juga beda-beda. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk mata pencaharian masyarakat desa Kalgen ini mayoritas bekerja sebagai apa ya Bapak? Mayoritas kalau khusus dusun Kalgen itu mayoritas pedagang, Pedagang. pegawai ada, kemudian pensiun ada, kemudian petani juga ada. Tapi kalau seluruh di Kalgen desa itu petani. Petani ya Iya. Bapak. Petani sayur apa padi Bapak? Campur, ada yang sayur, ada yang cabai, ada yang padi. Begitu ya Bapak. Jadi belum bisa menyatu karena menurut kemampuan biaya. Biaya, Ya. biaya masing-masing. Ya. Nah, terus menurut Bapak atau para ulama di sini itu terkait menjaga persatuan dan kesatuan kesatuan yang tahun ini kan politiknya udah dekat nih Pak. Ya. Nah, menurut Bapak itu bagaimana Bapak? Saya menyampaikan pada tokoh agama, tokoh masyarakat, Ya. selama kita mengadakan kegiatan yang berwujud agama, jangan dikaitkan dengan politik. Ya Bapak. Kalau kamu punya prinsip sendiri silahkan pergi ke sana, bagikan mobil, baru cari penumpang. Kalau sudah masuk ke tempat garasi, kembali ke tempat garasi lagi. Oh, berarti tidak boleh disangkut Tidak pautkan bisa ya, angkut Pak? pautkan. Untuk kegiatan politik sendiri, Iya, keagamaan sendiri. betul. Ya. Untuk kegiatan keagamaan yang sudah sering dilakukan di sini tuh apa ya Bapak? Tinggal kalau setingkat desa, Ya. satu kelurahan itu namanya ada kegiatan nalustima. Kalau boleh tahu itu kegiatan apa ya Bapak? Nah, itu pertemuan tokoh-tokoh agama dan masyarakat setiap dusun dikumpulkan, Ya. kemudian bahas suatu masalah. Itu namanya nahru istima. Ya. Kalau tingkat dusun ada sendiri, seperti pengajian-pengajian rutin di lapangan itu ada tiap dusun. Terus ngeten Pak. Wingi niku kula sempat mireng perkawis ayam niku wonten dusun Kalgen kan wonten peraturan ayam niku kedah di Pranji. Iya.
Mergane mangke nek misal kok enten ayam sing medal ngoten mungale sampun halal disembelih. Disembelih. Nah niku miturut Bapak pripun kan wonten kados desa dusun Karanglo niku kan dereng wonten peraturan kok ngoten niku. Napakah efektif kados ngoten peraturan napa pripun Bapak? Nek kula niku nganu nggih tergantung masyarakate. Bab masyarakat di Kalgen itu majemuk. Nggih. Kesadaran belum begitu. Kan kesadaran itu nun sewu dibagi dua toh. Kesadaran eksternal dan internal. Nggih. Kalau eksternal itu bawaan. Sudah ron temurun. Nggih. Di kandang bukan pun nganti diperintah nyadari. Tapi kalau yang diri sendiri itu karena kurang pengalaman, kurang wawasan, kurang bergaul sehingga saya bersih keras. Nah itu kalau orang seperti itu seandainya nuwun sewu dia mau apa ayam keluar dia ya nggak boleh ya. Iya. Akan tidak halal dia, tidak ikhlas. Nggih. Nggih. Tapi hukum itu kan bisa lunak toh. Nggih. Nggih. Terus nek misal enten salah satu warga, misal dalam dusun Kalgen kan penonton peraturan kok ngoten. Nggih. Nanging enten salah satu warga sing mboten purun menaati peraturan iku pripun nggih Pak? Cara mendekatinya seperti apa? Itu berdekati dengan apa ya, dengan siapa yang dia ke dibisi senangi. Terus kedua dengan nun sewu kalau bisa dengan materi. Dengan materi akan lunak. Gitu ya Pak. Walaupun cuma rokok satu bungkus, dia itu bisa lunak. Itu caranya. Kemudian cara menyampaikan perkataan yang lemah lembut. Jangan kasar. Kalau kasar nanti malah jadi maksiat. Iya. Dengan pendekatan, dengan halus, insya Allah jadi baik. Apakah selama peraturan itu ditegakkan masih ada kayak ayam berkeliaran atau sudah rapi Bapak? Seperti emang sudah menaati peraturan semua atau masih ada beberapa orang yang Masih ada orang yang menganu ayam ya? masih dalam peliharaan karena pasien tidak punya tempat. Walaupun sudah diarahkan kalau tidak punya ini pakai ini tidak mau dia. Ada seperti itu. Nah itu harus didekati dengan orang yang dekat itu caranya. Sampai sekarang berarti masih ada ya Bapak? Ya mungkin ada tapi saya belum pernah lihat kalau di Iya. Kalgen. Kalau untuk Bapak sendiri apakah ngingah ayam atau Saya juga ingah ngingu pitik, nggih ngingu lele, ngingu nggih apa iku? Nggih mboten nek pitik mboten. Wis entek tak doli kabeh, tak juali. Mung cuma sekali perikanan. Lele dan jahir itu untuk dikonsumsi sendiri atau Dijual. diperjualbelikan? dijual. Setiap tahun kan sini ada kegiatan sakral, Ya. keagamaan itu ada 3. Setahun 3 kali toh. Ya. Seperti Syawal, seperti Sapar, seperti Rojabiyah. Ya. Untuk acaranya itu bagaimana jalannya ya Bapak? Acaranya itu kalau Sawalan Ya. itu umpama di Kalgen, Ya. nanti lain daerah datang. Hmm. Pagi acara di makam selesai kemudian bertamu di Kalgen semua. Ini sampai malam gitu, Sampai malam. Berarti Nah, ya. acaranya sehari penuh ya Bapak? sehari penuh ya. Nah untuk acara yang kedua, safari itu juga sama Bapak atau bagaimana? Yang kedua itu yang namanya saparan, itu kalau di desa yang lainnya Kalgen tuh, Iya. itu namanya merti diso, Oh iya. selamatan diso. Iya. 1 hari pengajian masyarakat dikumpulkan, Iya. semua dikumpulkan, kemudian nanti malam dengan besok itu tamu yang lain datang. Gitu ya, Tuh Bapak. pas ada wayang, ada Kalau kesenian. di sini ada Kalau nggak ini ya nggak Pak? ada. Nggak ada. Kalau di sini waktu sebelum Pak Lurah itu memang ada yang namanya merti pasar, Seperti pasar. ngeruat pasar, sering wayangan itu. Oh. Tapi selama ini kok tidak ada, Begitu ya Bapak. tidak ada masukan-masukan. Udah berapa tahun Bapak nggak ada merti pasar itu? Ah udah lama itu, udah selama Pak Lurah yang ini, Pak Samad Budioni. Iya alhamdulillah pasar ya nyaman saja. Biasanya ada gejolak saat itu. Ya tidak beriman kepada dia ya. Iya.
Tapi biasanya dulu waktu lurah lama itu selamatan caranya. Oh Kan begitu nggak ya ada. Bapak. Kemudian dari Bapak sendiri, menurut Bapak apakah dengan diadakannya acara-acara pengajian seperti itu bisa menambah persatuan dan kesatuan ya Bapak? Bisa. Pertama, manfaatnya banyak sekali. Ya, Orang-orang yang pada waktu pelaksanaan pengajian itu, orang-orang yang tidak pernah kumpul Iya. diberikan tugas. Contohnya Merasa seperti apa, Bapak? diuangke, contoh ada ya kepanitiaan ya, Iya. ada panitia itu ada sambutan, ada batan ini dijadikan itu. Dia kan lalu dekat. Iya Bapak. Terus dia merasa diuangke cara bahasane Jawa. Iya. Nek merasa diuangke dia prihatin. Kekurangannya aku apa? Tak tambahane aku tak golek wawasan gitu biasanya. Tapi kalau mereka itu dibiarke, ya sudah nanti tidak laruan. Itu caranya seperti itu. Contoh saya waktu datang ke sini pertama dulu tahun 78 saya nikah, Iya. 17 Maret itu saya menyesuaikan dulu 2 tahun. 2 tahun menyesuaikan, kemudian nuwun sewu. Maaf ini, Islam agama di Karagen belum begitu pesat. Akhirnya saya datang ke sini, alhamdulillah saya rangkul semua. Yang bagian sopir, yang bagian maklar, bagian tak rangkul ya, bagian jadilan tak rangkul, tak jadi satu. Iya. Sampai setiap malam bulan sekali, kalau pertemuan itu ada yang pakai celana pendek. Saya diamkan saja kok, saya tidak saru-aru. Iya. Ya, lama-kelamaan nanti terus kumpul-kumpul, terus saya beri arahan. Dengan kesadaran Kesadaran diri, sendiri. Ya, makanya itu sadari dari eksternal dan internal. Dari turun-temurun, kalau internal pribadi. Nah, pribadi dengan pengalaman, dengan seperti itu akan timbul kesadaran. Berarti Bapak di sini termasuknya pendatang ya Bapak? Pendatang, saya aslinya mungkin Oh gitu, berarti Iya. di sini ikut istri ya Bapak? ikut istri. Dulu kan tugasnya di sini Iya. sebagai guru. Oh. Nah Pak, kan teng mriki mboten namung agama Islam, Iya. wonten agama Kristen. Iya. Dan niku cara njagi kerukunan niku pripun Pak? Kan mesti nggih wonten masalah setunggal napa kalih niku Betul. mesti wonten. Iya. Nah, napa rukun teng mriki napa mboten ngoten niku pripun Pak? Alhamdulillah, walaupun ada 1-2 orang non Islam, Nggih. di sini tetap kondusif. Karena apa? Pernah terjadi orang yang kurang pengalaman itu akan menunjukkan nanti menimbulkan fitnah. Nggih. Contoh, sebelah balai desa dulu ada orang meninggal Cina, Nggih. dia tidak Islam. Kemudian anaknya ada yang satu Islam. Sebelahnya rumah dia tidak boleh untuk datangan orang-orang Islam. Mentang-mentang saya maju. Jangan gitu. Kita sebagai umat manusia harus ta'arufu. Saling mengenal, saling menyapa, saling belas kasih sayang. Ya sudah kalau gitu Pak Jin, saya mohon nanti masyarakat di sini bagaimana cara mengumpulkan akan menjadi satu. Dah nanti semua seperti biasa. Kalau kegiatan tahlil di sini, Iya. dalang kurang lakon. Saya gitu. Apa berarti? Maksudnya gimana Pak Jin? Nanti semua datang di sini tempatnya orang yang meninggal itu tahlilan. Niatnya saya kan dah lain. Iya. Tapi sudah membentuk datang sudah menunjukkan kerukunan. Toh. Tapi kalau bersikeras, wah tidak boleh najis, itu nanti saya bubrah fitnah. Apa itu tidak sama toh? Tapi kalau dari pihak keluarganya yang berduka itu apa? Boleh Pak? boleh saja. Boleh sudah ada yang Islam. Yang Islam kok juga dulu saya. Iya. Begitu ya Bapak. Iya, itu caranya. Jadi saling toleransi ya. Kan hubungan manusia, hubungan watoniyah, basariyah dan agama tuh. Jadi, Nah terus kan tahun politik ini kan udah deket banget ya Pak. Iya. Maksudnya kayak kalau di desa kan otomatis kalau ada yang ikut politik begitu kan biasanya ada yang agak sedikit bermasalah atau bermasalah, betul. memang beda pendapat begitu Betul, ya Bapak. iya. Nah itu apakah Bapak
itu pernah mengalami seperti itu, dan kayak misalkan caranya agar itu tuh tetap rukun dan tetap apa ya Pak, tidak terlalu memecah belah Ya. masyarakat desa Kalegen ini, bagaimana ya Pak Ya. caranya? Caranya satu, saya contohkan kelompok KKN sebagai jamaah yasin saya. Iya. Kemudian penjenengan sebagai tokoh di partai politik itu juga ada politik lain. Ya. Saya mengumpulkan semua jamaah KKN ini, tiap mau saya beritahu. Silahkan pakai kaos sendiri-sendiri, pergi sendiri, tapi kalau sudah masuk jamaah, kembalikan pada jamaahnya. Ya, dia tidak menimbulkan fitnah gejolak pada jamaah. Tapi kalau diberi keras harus ini, kalau tidak ikut ini saya keluar, silakan. Itu kan prinsipnya lain. Nek sing jenenge kerukunan agama itu untuk menguatkan etika keimanan, tapi kalau ini hanya baju luar. Begitu ya Bapak. Seperti itu. Ya tadi saya gambarkan itu. Motor ojek itu, angkot, Iya. kalau pergi semua pergi cari penumpang. Tapi kalau sudah masuk pada garasi, kembali ke garasi sudah. Tidak berpikir yang ini yang itu. Biasanya kalau di Kalegen, kalau di Kalegen, kalau ada lain partai itu biasa saling ngomong. Dia PKB, dia P3 silakan, tidak ada gejolak Iya Bapak. di Kalegen. Begitu. Maka seandainya ada, soalnya apa sudah saya beritahu seperti itu. Iya Bapak. Wong kita itu hidup di dunia itu bagaikan perahu loh. Iya. Perahu itu kalau perahu itu dimuati miliaran manusia, sebagai penanggung jawab kan yang numpak perahu. Ya toh? Iya. Semua penumpang bertanggung jawab jangan sampai perahunya bocor. Nah, kalau udah ada orang yang membuat bocor perahu, kita harus segera menyelesaikan seperti itu. Baik Bapak. Oke, mungkin segitu dulu ya Bapak untuk Udah masalah ya. pagi ini. Iya, iya. Terima kasih Bapak Iya. untuk waktunya sudah menyempatkan ke sini. Iya. Semoga lancar aktivitas. Amin, amin, berikutnya. amin. Ya, ya, ya. Saya juga mohon maaf apa yang saya sampaikan kalau tidak berkenan di hati yang kabeh, mohon maaf. Kami juga Saya mohon beramin berdoa semoga bahan ini sebagai bahan kelanjutan untuk mencapai titel sarjanaan. Amin Bapak. Menjadi sarjana yang beriman bertakwa untuk mengembangkan ilmunya di daerah masing-masing. Kami juga mohon maaf Bapak apabila ada tutur kata yang Bahan dapat. Ya kalau bisa malah nganu. Nanti seandainya sudah menjadi orang yang bersukses dan sebagainya sekali-sekali. Ya, ya silaturahim. Iya Bapak. Lanjut ya Bapak, mungkin Ya. saking Bapak wonten pesan dan kesan damel warga masyarakat Desa Kalegen ke depannya kedah kepripun Bapak? Kesan dan pesan. Kesannya di Kalegen itu apa yang menjadi pekerjaan atau amalan-amalan yang sudah terlampau yang baik ditingkatkan. Pesannya tolong jaga kerukunan terutama remaja. Remaja itu sulit sekali untuk diarahkan. Makanya saya sedikit sok tak arahke. Bab yang menjadi tiang masyarakat itu adalah pemuda. Iya. Nation and character building kalau bahasanya itu. Masyarakat tergantung pemuda. Muda itu maju, masyarakatnya maju. Maka saya cara menyampaikan di masyarakat di pemuda-muda itu tidak begitu keras, saklek, Ya. butuh lemah lembut dan memberikan contoh yang baik. Itulah seperti itu. Jadi Sobat Gengi, dari podcast pagi ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa cara untuk mendekatkan atau meningkatkan kerukunan di Desa Kalegen ini yaitu dengan cara yang pertama diajak dan didekati, kemudian yang kedua itu dengan cara gotong royong, melaksanakan gotong royong, dan yang ketiga itu mengajak masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan. Kemudian penting banget ya adanya persatuan dan kesatuan di Desa Kalegen ini dikarenakan
kesatuan dan persatuan itu sangatlah penting, dan juga pengarahan tidak hanya di dusun Kalegen saja, tetapi semua di dusun yang ada di desa Kalegen. Kemudian untuk persatuan dan kesatuan yang ada di desa Kalegen ini sudah berjalan sebanyak 75% ya Sobat Gengi sekalian. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sini itu biasanya diselesaikan dengan cara pendekatan kepada orang yang bersangkutan. Terima kasih Sobat Gengi yang udah nonton podcast perdana kami. Aku Ratri Rahma Pratiwi pamit undur diri. See you next video. Terima kasih. Bye bye.